Indonesia kini memiliki wajah baru di pucuk kebijakan keuangan. Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani. Sosok teknokrat ini bukan sekedar figur birokrat, melainkan hasil perpaduan pengalaman internasional, keahlian ekonomi, dan strategi pemerintah. Tapi siapa sebenarnya Purbaya Yudi Sadewa? Mari kita kupas tuntas perjalanan karir, latar belakang, dan kontroversi yang menyertainya. Purbaya Yudi Sadewa lahir di Bogor, Jawa Barat pada 7 Juli 1964. Ia menapaki dunia pendidikan dengan gemilang, menamatkan S1 Teknik Elektro di ITB, kemudian meraih S2 dan PhD Ilmu Ekonomi dari Purdue University, Amerika Serikat. Dari sinilah fondasi teknokratnya dibangun, dengan pemahaman mendalam tentang ekonomi makro dan stabilitas sistem keuangan. Karir profesional Purbaya dimulai di sektor energi sebagai field engineer di Schlumberger Overseas pada akhir 1980-an. Tidak lama, ia beralih ke sektor keuangan, bergabung dengan Danareksa Research and Securities, memperdalam analisis ekonomi dan riset pasar modal. Pengalaman ini memberinya perspektif unik, menggabungkan teknik ekonomi dan strategi bisnis yang matang. Purbaya bukan hanya teknokrat di sektor swasta. Ia pernah menjadi staf khusus bidang ekonomi di beberapa kementerian serta anggota Komite Ekonomi Nasional. Pada 2015, ia menjabat sebagai Deputi 3 bidang pengelolaan isu strategis di kantor staf Presiden. Membangun jaringan politik dan ekonomi yang membuatnya dikenal sebagai penasihat andal di lingkaran pemerintahan. Pada 2020, Purbaya dipercaya menjadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Dalam kapasitas ini, ia bertanggung jawab menjaga stabilitas perbankan Indonesia dan melindungi simpanan masyarakat. LPS menjadi panggung Purbaya menunjukkan keahlian teknokratiknya, memastikan sistem keuangan tetap aman di tengah fluktuasi global. 8 September 2025, langkah karirnya mencapai puncak. Purbaya resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Sri Mulyani. Pilihan Presiden Prabowo ini mengejutkan publik dan pasar karena reshuffle dilakukan mendadak. Purbaya dianggap figur strategis, teknokrat loyal, dan mampu mengeksekusi program pemerintah tanpa terikat politik partai. Tak lama setelah dilantik, Purbaya Ardisipradhan menuai kontroversi. Pernyataannya bahwa suara 17+8 tuntutan rakyat hanyalah aspirasi sebagian kecil rakyat menuai kritik dari mahasiswa dan publik. Selain itu, anaknya, Yudon Sadewa, viral di media sosial karena komentar yang dianggap kontroversial. Meski begitu, Purbaya menegaskan komunikasi keluarga dan publik harus dijaga, menunjukkan sisi manusiawi seorang pemimpin. Sebagai Menko, Purbaya menargetkan pertumbuhan ekonomi tinggi, 6-7% di tengah kondisi sosial ekonomi yang menantang. DPN mengkritik target tersebut, menuntut strategi realistis. Ini menjadi ujian besar baginya, menjaga stabilitas fiskal, mengelola defisit anggaran sambil mendukung program pembangunan Presiden. Purbaya Yudi Sadewa bukan hanya teknokrat berpengalaman, tapi sosok pragmatisi yang memadukan keahlian ekonomi dengan strategi politik. Dari Bogor ke dunia internasional, dari Schlumberger ke LPS, hingga menjadi Menko, perjalanan ini menunjukkan kombinasi kecerdasan, loyalitas, dan tantangan publik yang membentuknya menjadi wajah baru kebijakan keuangan Indonesia. Begitulah perjalanan Purbaya Yudi Sadewa dari seorang teknokrat akademis hingga menduduki kursi Menteri Keuangan di masa penuh tantangan.
Ia hadir dengan optimisme besar, strategi berani, dan juga kontroversi yang tak sedikit. Tapi pada akhirnya, seberapa jauh langkahnya akan berhasil, itu bukan hanya soal kebijakan, melainkan juga bagaimana rakyat menilai dan meresponnya. Karena itu, pendapat kalian di kolom komentar sangat penting. Apakah Purbaya bisa menjadi jawaban atas keresahan ekonomi Indonesia, atau justru ambisinya terlalu tinggi untuk diwujudkan? Bagikan pandangan kalian, karena setiap komentar bukan sekadar suara, melainkan cermin harapan dan kegelisahan masyarakat yang patut didengar.